Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MPM akan membahas tentang multimedia berbasis web atau Web-Based Learning Environment yang beranggotakan Primi Marita Dewi, Asnah Ashabul Maimanah, Siti Kumala Nur Nilam Cahya, dan Isna Lutfiani. Yang pertama, kita akan membahas tentang multimedia berbasis web sendiri. Multimedia berbasis web adalah situs web yang mengandung lebih dari satu media berupa teks, grafis, audio, dan video yang memungkinkan untuk pengiriman konten-konten menarik kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, kita membutuhkan biaya keterampilan dan teknologi yang terkait dalam mengembangkan multimedia yang sangat diperlukan berupa internet, keahlian, dan teknologi yang dapat digunakan untuk mengirimkan atau menyampaikan multimedia. Tidak semua orang dapat mengirimkan multimedia. Penyebabnya adalah terdapat kendala pengiriman multimedia berbasis web. Yang pertama, terlalu banyak perangkat lunak yang digunakan. Tidak terdapat aplikasi yang sesuai dengan standar internet. Akibatnya, browser web tidak dapat mengakses aplikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita harus menggunakan perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi non-standar atau peramban yang digunakan sebagai navigator adalah Netscape Edge atau Control X untuk menghubungkan ke Microsoft Internet Explorer. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan dalam web. HTML dapat menyertakan video, audio, animasi, dan grafis. Biaya HTML lebih murah daripada GPT karena HTML tidak memerlukan sistem otorasi tertentu. Beberapa perancang dapat menguasai HTML dengan cepat tanpa melatih perintah HTML mudah dikuasai. Multimedia dapat meningkatkan interaksi, gaya belajar, dan saat mengatasi masalah bandwidth. Terdapat 4 solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, melengkapi video, audio, teks, dan grafis. Yang kedua, menggantikan gerakan video, audio, dan teks dan grafis. Yang ketiga, masih menangkap dengan audio, teks, dan grafis. Yang keempat, masih menangkap dengan teks skrip yang berjalan teks dan grafik. Pembahasan kedua adalah prosedur pengembangan multimedia berbasis web. Yang pertama, menentukan tipe produk dan platform. Langkah pertama, dalam menentukan tipe aplikasi web dan platform, tentukan 2 tipe struktur konten utama untuk internet yang digunakan, berupa asynchronous atau synchronous. Yang B, langkah kedua, pilih platform pengembangan bahasa, editor, atau perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi teknis ada. Yang kedua, merakit komponen. Merakit komponen, kita membuat storyboard, kemudian merakit dan menghubungkan ke halaman web menurut peta dan GTS. Yang ketiga, ulasan perilaku. Kita gunakan mesin dengan peramban web untuk menguji situasi. Apabila tinjauan web tidak dapat memiliki masalah, maka konfigurasi platform uji aman. Yang keempat, melatih presentasi. Langkah pertama, suruh instruktur latihan untuk menggunakan teknologi. Latihan sangat penting untuk keberhasilan di monitor. Bahkan selama kegiatan yang berlangsung di situs setempat, hendaknya ada pesan di layar dan musik yang pantas yang tidak mengganggu. Langkah kedua, tinjaulah pakaian yang dikenakan oleh para instruktur. Biru dan putih adalah warna yang terbaik. Para instruktur hendaknya tidak mengenakan pakaian putih karena hanya akan mencolok pada kamera.
Para instruktur hendaknya tidak mengenakan perhiasan. Yang ketiga, instruktur mengikuti rangkaian kegiatan latihan dalam kelompok kecil di lokasi siaran. Yang kelima, memandu sesi. Langkah pertama, kirimkan asisten teknis di informasi situs siswa yang berkenan dengan peran tanggung jawab mereka. Yang kedua, letakkan situs online dengan menggunakan perangkat lunak server web siap pakai dan server khusus dalam struktur internet organisasi Anda, atau bisa dengan menggunakan layanan web komersial. Berikut presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, kami dari kelompok 3 memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.